Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi man istaqama ala nahjil huda akramahu wa tawalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina wa mursyidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Haq, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang segar dan subuh yang indah ini kita sehat dan kita bisa beribadah dengan berjamaah. Mari kita syukuri terlebih dahulu dengan doa semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, mungkin 6 hari, langit dan bumi Allah ini dan para malaikat akan sibuk mempersiapkan kehadiran tamu agung yang bernama Ramadan. Dan nanti ketika malam pertama kita melaksanakan ibadah qiyamul lail atau tarawih, insyaallah Allah sudah mengumumkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jadi pintu surga itu dibuka selama sebulan penuh, tidak ditutup, terbuka terus. Sebaliknya neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Mengapa ini? Adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Ini adalah bulan ibadah, bulan kita membersihkan diri kita, bulan kita membangun program kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bersabda, malaikat kemudian berseru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr amsik atau aksir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan cepat ini disambut, dan yang biasa berbuat sebaliknya, berbuat dosa, berbuat kejahatan, diseru untuk berhenti atau dikurangi kalau bisa diberhentikan. Karena ini bukan musim neraka, ini musim pahala. Pahala itu diberikan oleh Allah tanpa batas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama perlu kita persiapkan adalah bertobat. Dalam waktu sepekan ke depan ini yang banyak bertobat, beristighfar, ya. Dan jangan tidak melaksanakan qiyamul lail, tahajud malam. Kita taqarrub ila Allah, dan sesudah bertobat lalu berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bangun al-irada wal azm. Al-irada itu keinginan, azm itu adalah tekad. Ya Rabb, saya akan beribadah lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Saya akan qiyamul lail selengkap mungkin. Kalau bisa tidak ada yang lubang. Sebulan penuh saya mau qiyamul lail. Kemudian saya akan berpuasa sebagaimana Rasulullah menganjurkan, ya. Berpuasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, itu adalah yang ahwanus saum,
Puasa yang paling gampang itu adalah meninggalkan makan minum. Tapi ada puasa yang lebih berat untuk diperhatikan dan dilaksanakan agar puasa kita tidak sia-sia. Man shoma falyasum udunahu sam'ahu falyasum basarahu falyasum lisanuhu minal maharim wa minal kadhib. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa, maka hendaknya berpuasa atau memuasakan telinganya. Jangan mendengar yang tidak diridhoi Allah, menggunjing atau mendengar cerita-cerita yang kotor, dijaga telinganya ini. Dan yang lebih berat lagi mata kita. Mata kita ini harus dicegah supaya tidak melihat yang kotor-kotor, yang tidak melihat yang dilarang oleh agama. Terutama kalau Anda sedang pergi, sedang jalan-jalan di mall, banyak yang tidak boleh dilihat. Dan kalau selama puasa kita sama saja, nanti bisa gagal puasanya itu. Dan yang lebih barangkali berisiko besar, semuanya berisiko. Tapi ada lagi al-lisan, ya. Ini dipuasakan lisan kita ini. Jangan asal berbicara. Kalau orang selama berpuasa sama saja, ya, suka banyak ngomong, suka ngobrol, kemudian berguraunya itu ya seperti di luar bulan puasa, maka orang-orang yang seperti itu bisa jadi gagal, ya, puasanya. Jangan dimasukkan ke balut Anda melalui lidah ini yang haram, ya. Kalau kita tidak makan babi, insya Allah lulus semuanya. Walaupun kemarin saya ceramah di daerah Ngagel sana, sekarang itu ada toko atau restoran itu semua warnanya merah gitu, ya. Kemudian ada gambarnya babi besar gitu. Ada bakso babi terang-terangan sekarang itu, yang dulu tidak pernah kita lihat. Nah, dunia sekarang ini, saudara, dunia kuliner. Saya ke Malang kapan itu, ya, di dekat kampus tempat saya dulu kuliah itu. Yang dulunya itu masih sawah, masih ini. Semuanya sekarang itu kafe, restoran. 10 meter kafe, 10. Jadi sekarang ini manusia ini memikirkan perut luar biasa. Otaknya tidak terlalu banyak dipikirkan gimana supaya saya lebih pandai, ya. Jadi perut itu luar biasa dianukan. Nah, kemudian hiburan, pakaian. Ini sekarang ini walaupun ekonomi sulit, banyak orang sulit, tapi yang namanya berlomba-lomba kuliner, berlomba-lomba yang online, beli-beli itu apa? Media online segala macam itu, ya. Ini ramenya luar biasa. Ini belum Idul Fitri ini. Belum Idul Fitri, ya. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan nasihat yang penting sekali. Rasulullah SAW itu pernah di hadapan Nabi ada orang mengangkat tangan berdoa keras begini, dan Rasulullah tahu siapa orang itu. Lalu kata Rasulullah, kaifa yustajabu lah, bagaimana doanya orang ini bisa diterima? Akluhu min haram wa syurbuhu min haram wa libasuhu min haram wa ghudhiya bil haram, kaifa yustajabu lah, bagaimana doanya mau diterima itu? Makannya haram, mungkin makan riba, mungkin makan yang tidak dipotong secara Islam, ini yang berat ini. Ya, banyak saudara rumah makan orang beludas saja. Apa beludas itu? Pokoknya melbu gitu loh. Dan dilihat ini yang punya restoran ini orang apa? Orang Islam apa bukan orang Islam? Oh, sudah ada labelnya halal. Gampang itu label halal ditulis. Terutama makan ayam, saudara, ya.
Ayam ini kan ada teman saya cerita, Pak, itu di pasar itu, Pak, orang mau potong ayam itu pakai silet saja, Pak. Pakai silet digarus gini, masukkan air panas. Haram ini. Haram. Kalau orang makan tidak pakai basmalah, dan yang apalagi bukan orang Islam, apalagi ayam-ayam dari luar negeri itu, McDonald atau apa ditulis halal, bagaimana Anda bisa menjamin? Kalau yang motong ayam 3 ekor, 2 ekor mungkin minta tolong orang bisa ya. Lah kalau 100, kalau 1000, lalu anak kita makan itu, ini kan halal ini ayamnya. Tapi caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam dan Al-Quran, menjadi haram. Nah ini yang membuat masalah ini. Kemudian kita mendengar ada anak membunuh orang tuanya, ada saudara, kan sering ini. Ada orang mutilasi, la haula wala quwwata illa billah, teman sekantornya. Kemudian beberapa hari yang lalu ada ibu, suami, istri sama anak kecil bunuh diri semua. Katanya tidak bisa bayar hutang online ini. Apa namanya hutang online itu? Apa? Pinjol. Ada pinjol, ada judi online, ada seperti ini. Lalu Anda berpuasa. Makannya dari judi, na'udzubillah min dzalik. Atau pinjam pakai riba, ini yang membuat kerusakan, saudara. Dan ini gelombangnya itu besar sekali. Maka dari itu, kesempatan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan pembersihan. Sebab Ramadan itu disebut juga Syahrul Mutahhir, bulan pembersihan. Li'annahu yutahhirud dzunub wal ma'asi. Ramadan itu membersihkan dosa dan kemaksiatan. Maka hadis yang terkenal di atas mimbar tarawih atau kuliah subuh di bulan Ramadan, biasanya para mubaligh itu membaca hadis yang menjamin orang dibersihkan semuanya dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, orang itu kalau berpuasa ikhlas dia puasanya itu, tidak ada keinginan lain. Saya berpuasa supaya sehat, enak saya kalau berpuasa itu jangan dijadikan tujuan. Tujuan saya berpuasa ini kewajiban saya sebagai orang Islam, saya berpuasa untuk Allah, lillahi ta'ala. Itu imanan. Ya. Kemudian wahtisabah. Hisab itu kan menghitung. Ihtisabah itu dijaga, dihitung terus saya berpuasa ini. Kalau orang itu berpuasa sama saja perilakunya seperti tidak berpuasa, maka kemungkinan untuk lulus itu kecil sekali. Seorang sahabat Nabi namanya Jabir, ini perawi hadis di antara perawi-perawi yang hebat, menceritakan apa yang diserap atau nasihat yang diperoleh dari Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim. Lisan ini dijaga dari dosa berbohong, wal maharim, dan semua yang haram, menceritakan kejelekan orang, berbohong, berbicara yang kotor, dijaga dari itu. Wada' adal jar, coba jangan mengganggu tetangga selama Ramadan ini. Dan terus, bukan hanya Ramadan, apalagi Ramadan. Saya kadang-kadang berpikir, coba Rasulullah itu mengajarkan sampai kepada tidak mengganggu tetangga. Istimewa Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai Rasulullah dalam hadis pernah mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahum yuwarrith, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Begitu sering saya diingatkan oleh Jibril, malaikat yang ditugasi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi itu, hati-hati dengan tetangga, hati-hati dengan tetangga. Sampai saya mengira, jangan-jangan tetangga itu dapat warisan, kata Nabi. Walaupun tetangga tidak dapat warisan. Kadang-kadang ada orang yang tidak santun kepada tetangga, mengganggu entah dengan suara keras atau musik atau apa. Anda kalau berpuasa mengganggu tetangga, itu rusak tetangga, puasa Anda itu. Wal yakun 'alaika idza sumta al-waqar was-sakinah. Selama Anda berpuasa itu harus terus menjaga puasanya, menjaga sikap, ya. Jadi saya ini berpuasa ini, lidahnya itu dihiasi sebanyak mungkin dengan zikrullah. Wala taj'al yawma shaumika ka yawma fitrika sawa. Jangan dijadikan hari-hari puasa Anda sama dengan hari-hari Anda tidak berpuasa. Harus beda. Karena saya ini beribadah. Kalau seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 1, 2, 3, yang ngantuk ini 4 sudah, 4. Coba dibangun semua ini. Ya, coba yang ngantuk dibangun nih. Saya ngotot begini kok masih ngantuk. Ini pertahankan supaya dapat pahala. Ya, kalau Anda tidur nggak dapat apa-apa nanti. Jadi saudara, kalau Anda berpuasa, idza sumta falyasum al-jawarih. Kalau Anda berpuasa, ini semua tubuh ini dipuasakan. Ya. Kemudian faj'alis shaum wasilah li tahsinil akhlaq. Jadikan puasa itu untuk memperbaiki akhlak. Jadi karena saya berpuasa, maka saya harus lebih santun gitu ya, lebih santun. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara ya. Tadi waktu sholat subuh itu Anda khusyuk atau tidak khusyuk sholatnya? Apa jawabnya? Tidak bisa jawab. Khusyuk apa enggak khusyuk tadi sholatnya? Hah? Kadang-kadang jawabnya insya Allah gitu ya. Insya Allah khusyuk. Insya Allah itu kan yang akan datang itu. Insya Allah nanti saya mau sholat khusyuk. Tapi kalau yang lewat kan nggak pakai insya Allah. Maksud saya banyak orang sulit khusyuk. Betul apa nggak betul? Betul kan? Kenapa sulit khusyuk? Karena hatinya tidak khusyuk. Khusyuk itu jangan dikira, pokoknya saya kalau sholat mau ngatur tangan saya yang baik. Gini. Ini tangan, kaki, dan semua ini tergantung hati. Kalau hati Anda khusyuk, otomatis Anda khusyuk semua itu. Kalau Anda banyak masalah di sini, stres. Kalau misalnya orang, naudzubillah, baru maksiat, kemudian masuk masjid, kemudian sholat, nggak mungkin khusyuk. Hatinya masih kotor. Jadi coba selama Ramadan ini diperbaiki sholat kita itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda wudhu yang khusyuk. Itu wudhu itu kuncinya, itu wudhu itu. Jangan dikira wudhu itu seperti cuci tangan. Wudhu itu ibadah. Sholat itu dibagi dua begini loh. Ini 50% wudhu, 50% sholat. Makanya wudhunya itu perhatikan sunnah-sunnah wudhu. Kemudian jangan terlalu banyak membuang air. Itu menghilangkan barokah. Apalagi masjid ya. Saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan ada seorang ulama besar dari Mesir namanya Umar Abdul Kafi memberi contoh bagaimana wudhu yang baik itu. Ini menarik ini. Wudhu yang baik itu selain wudhunya baik, jadi kalau misalnya dia buka keran ya, apalagi kalau kerannya yang begini gampang itu. Buka keran, ada ambil air 1 kali,
Niat wudu kemudian dicuci begini sampai 3 kali, dimatikan dulu kerannya. Kemudian ini diratakan. Jangan ada yang tidak kena air. Dibuka lagi kerannya, lalu dicuci tangannya sampai di sini. Jangan sampai di sini, lebih 3 kali. Sini juga 3 kali, dimatikan dulu. Lalu Anda merasakan pada waktu Anda wudu itu, ya Allah, tangan-tangan saya ini tadi berdosa, mata saya berdosa, berguguran itu dosanya. Jadi Anda pada waktu wudu itu mengingat, ya mudah-mudahan ini dibersihkan ini semua dosa-dosa saya itu. Kemudian Anda mengusap, ya. Jadi kalau famsahu biru'usikum, begitu ayatnya, diusap begini. Bukan begini loh. Ada orang wudu begini. Ini kan kening ini. Tapi ini, apalagi ibu-ibu ya pakai jilbab misalnya. Jadi ibu-ibu itu kalau di masjid misalnya wudu harus tertutup ya. Jangan di luar. Kadang-kadang ada masjid ibu-ibu di luar buka aurat. Sudah nggak benar. Apalagi di Masjid Al-Akbar kapan itu saya masuk, kemudian ada orang sarungnya dikalungkan begini, dia pakai celana pendek. La ilaha illallah. Masuk masjid ini. Bagaimana ya? Di masjid kapan itu saya melihat orang pakai kaos tidur itu. Kaosnya itu mangkak melembung. Tahu mangkak melembung berapa? Warnanya itu sudah nggak putih lagi. Terus pakai sarung. Allahu Akbar. Itu di depan saya begini. Jadi dia masuk masjid itu dan orangnya itu kelihatannya bukan orang tidak mampu. Ini artinya apa ini? Dia tidak sadar bahwa Allah itu melihat kita. Anda kalau masuk masjid, kemudian pakaiannya seenaknya saja, itu sah-sah saja. Tapi Anda tidak sadar bahwa Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Anda itu Ramadan mau sholat tarawih, pakai pakaian yang baik. Pakai pakaian yang layak untuk masjid. Apalagi di salah satu masjid ada juga saya lihat remaja-remaja putri itu pakai short begini bawa mukena. Jadi bagaimana ini? Masuk rumah Allah berbuat dosa lagi. Astagfirullahaladzim. Ini yang harus diperhatikan itu. Kalau Anda wudu dengan baik, kemudian setelah wudu Anda baca doa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Coba ngerti enggak Anda ini? Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang tobat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang-orang yang membersihkan dosanya, dibersihkan dosanya. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan saya termasuk hamba-hambamu yang soleh. Itu setelah wudu, setelah berdoa, kemudian Anda jalan. Pakai pakaian, misalnya pakai pakaian ya di rumah ini. Pakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menghadapmu ya Allah. Coba Anda praktekkan itu. Kemudian sampai di masjid sini, di situ Anda berhenti dulu, lalu masuk dengan kaki kanan. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allah. Ya Rabb, bukakan pintu rahmatmu. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Anda berdiri duduk tahiyatul masjid. Enggak pakai ngobrol. Selama Anda duduk tidak pakai ngobrol, masih tetap wudu, Anda didoakan oleh malaikat. Yusolli alaihimul malaika wa intidharu shalah. Anda menjaga menunggu sholat itu sudah dapat pahalanya sholat. Lalu Anda kerjakan ini waktu Ramadan, tambah banyak lagi pahalanya. Maka salah satu yang dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW selama Ramadan itu ikthar iltizam al-julus fil masjid. Jadi nanti selama Ramadan itu Anda usahakan kalau ke masjid itu usahakan ada waktu jedah untuk duduk di masjid. Tidak ngobrol, tidak apa, duduk di masjid saja. Anda itikaf itu pahalanya besar. Baik itu sebelum sholat atau sesudah sholat. Masya Allah. Kalau seperti itu, maka insya Allah puasa kita ini
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Orang yang berpuasa kemudian tidak meninggalkan kebiasaan jelek, baik ucapan atau amaliyah, maka Allah tidak berkepentingan dengan tidak makan dan tidak minumnya orang itu. Sehingga hadis yang terkenal Rasulullah mengatakan, wa kam min shaimin laisa lahu min haddihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang puasa dia enggak dapat bagian apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Termasuk juga salat tarawih. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang tarawih enggak dapat apa-apa kecuali capek dan tidak makan saja. Saudara, saya bulan Januari kemarin, ini saya ceritakan di beberapa masjid. Kemarin bulan Januari kemarin saya ada safari dakwah di beberapa masjid di Samarinda di Kalimantan Timur. 2 hari saya di sana. Kemudian waktu pulang setelah ceramah pagi, lama duha, kemudian saya langsung pulang, kemudian ke bandara. Saya waktu itu sudah masuk zuhur, saya belum sholat, saya bilang sama yang mengantar saya, coba kita berhenti dulu di masjid untuk sholat zuhur. Kemudian masuk masjid. Masjidnya kira-kira lebih kecil dari inilah, separuhnya masjid ini. Sudah, saya wudhu tapi bersih masjidnya itu. Lalu sudah adzan, qomat, jadi saya mau sholat zuhur ikut imam, kemudian nanti mau sholat asar. Anda kalau misalnya musafir masuk masjid, walaupun mau sholat jamak qashar, itu kalau imamnya masih mengimami di masjid itu harus ikut imam. Tidak boleh Anda membuat sholat sendiri. Kalau sudah selesai boleh Anda sholat sendiri. Harus ikut imam. Saya ikut imam. Ketika saya berdiri begini, saya masih berpikir ini nanti saya mau sholat zuhur dan sholat asar. Imamnya sudah rukuk. Jadi saya cuma Allah Akbar, saya rukuk. Allah Akbar. Kemudian saya sholat. Kira-kira sholat zuhurnya itu 3-4 menit saja. Kilatnya luar biasa. Saya bilang ya Allah. Dan imamnya ini bukan anak-anak muda. Kan sekarang banyak anak-anak muda jadi imam. Sudah tua. Saya pikir nanti kalau sudah selesai nanti saya mau ngomong sama imam itu, kenapa kok begitu cepat? Lalu saya ulangi sholat zuhur itu. Saya ulangi sholat zuhur itu. Jadi saya sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Waktu pulang itu saya bilang ini imam seperti ini menjadi imam di masjid, nggak mengerti bagaimana sholat sebagai imam. Orang yang jadi imam itu harus memperhitungkan makmumnya. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama. Apalagi sholat maghrib misalnya. Jangan sholat maghrib baca surat Al-Mulk misalnya. Atau sholat subuh baca surat Ar-Rahman sampai selesai. Tidak boleh. Kata Rasulullah, idza kunta imaman falyukhaffif atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda itu jadi imam, harus meringankan supaya orang itu menikmati sholat. Kalau terlalu panjang itu makmumnya iki mari ki rukuk sik durung rukuk ae. Mari ki sik durung rukuk ae. Enggak bakalan khusyuk. Istimewa Rasulullah memberi contoh itu. Kalau Anda sholat sendiri, Nabi kalau sholat sendiri, saudara, Nabi kalau sholat sendiri tahajud itu baca surat Al-Baqarah sampai habis. Setelah surat Al-Baqarah, kata para sahabat, dikira mau rukuk, ditambah lagi Ali Imran. Karena dinikmati. Kalau sendiri boleh, tapi kalau jadi imam, Rasulullah pernah jadi imam subuh. Subuh ini kan paling panjang. Ayatnya paling panjang. Lalu ada anak menangis. Anaknya salah satu ibu itu bawa anak menangis. Rasulullah baca 2 ayat saja. Misalnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Allahu Akbar. Begitu. Lalu setelah selesai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok begitu pendek ini sekarang?" Kata Rasulullah, "Saya mendengar ada anak nangis di situ. Hatinya ibu itu terpaut pada anaknya." Seperti itu. Kalau sholat, dan di Surabaya ini saya sering di banyak masjid.
Terutama sholat rubaiyah, sholat duhur ini ya. Kalau sholat subuh aman, 2 rakaat saja kan. Tapi sholat rubaiyah, duhur, asar, sama isya. Kalau sudah 2 rakaat yang ketiga ini makmumnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah rukuk dia. Kemudian kita rukuk, dia sudah sujud. Nah ini yang tidak benar. Karena sholat idza kunta tusalli fa innaka tunaji rabbak, kata Rasulullah SAW. Kalau Anda itu sholat, itu Anda itu bermunajat kepada Allah. Apa artinya munajat itu? Munajat itu berbicara yang mendengar cuma kita sendiri dengan Allah. Itu namanya munajat. Kalau keras ini teriak, ini yunadi, teriak. Misalnya maju ke depan, itu saya teriak itu. Tapi kalau munajat itu nggak ada yang dengar kecuali kita sendiri. Sholat itu seperti itu. Artinya apa? Supaya bisa dirasakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, mari kita puasa dengan niat saya akan puasa lebih baik dari yang sudah-sudah. Saya akan berusaha untuk selama sebulan saya usahakan kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Karena Anda kalau sholat bulan Ramadan, Anda sholat sunnah saja dikasih pahala seperti fardu. Apalagi kalau sholat fardu di masjid berjamaah lagi. Kalau Anda niat seperti itu, subhanallah, Islam ini luar biasa ya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau orang itu niat mau berbuat baik, tapi karena satu dan lain hal ada halangan, tidak bisa, Anda sudah dapat pahalanya niat. Dan sekarang ini puasa bulan Ramadan belum datang, saya sudah niat, kita niat ya. Ada teman saya dulu juga aktif di pengajian di rumah. Dia seorang mubaleh, masih muda. Mubaleh. Ini jauh sebelum Covid itu ya, jauh sebelum Covid. Waktu Ramadan dia sudah punya program, nanti saya mau sholat di masjid ini, tarawih di sini, tarawih ini. Kira-kira Ramadan kurang 2 hari dia meninggal. Jadi dia sudah dapat pahalanya itu. Niyatul mu'min ablaghu min amalih atau kama qala. Niatnya orang yang beriman ini itu bisa lebih hebat, lebih baik dari amalnya. Kalau Anda niat baik, kemudian Anda biasa punya kebiasaan baik. Saya biasanya kalau di rumah saya tahajud. Saya biasanya kalau di rumah musik bass. Lalu Anda dalam perjalanan tidak bisa melaksanakan itu, atau Anda dalam keadaan sakit tidak bisa melaksanakan kebiasaan itu, tetap malaikat datang dan Anda dikasih pahala. Ini Islam yang luar biasa itu. Maka kalau Anda menggunakan Islam ini dengan baik, itu gampang sekali mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya, apalagi pada waktu puasa. Asal saja tidak dirusak dengan dosa-dosa besar. Hadis yang terkenal, Rasulullah bersabda, as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan yukaffirunna ad-dunub atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Antara solat dengan solat, kalau Anda laksanakan dengan baik, subuh, zuhurnya baik, ini membersihkan dosa yang lewat. Termasuk juga wal jum'ah ilal jum'ah, solat Jumat sampai ke Jumat lagi. Anda solat Jumat di sini, antara Jumat ini sampai sini, ini dibersihkan dosanya. Termasuk Ramadan dengan Ramadan. Tapi catatannya malam selama tidak melaksanakan dosa besar. Apa dosa besar itu? Jangan dikira dosa besar itu cuma judi, minuman keras, berzina. Bukan hanya itu. Ada dosa besar yang berat tapi dianggap ringan, berbohong. Ada dosa besar yang digampangkan oleh banyak orang, janji tidak ditepati. Ada dosa besar yang seringkali orang menyepelekan, tidak beramanat. Makanya saudara, saya bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang penting sekali untuk kita renungkan, apalagi di zaman sekarang ini. Orang bohong. Kalau Anda mengikuti di handphone ini, antara hak dan hoax itu campur.
Ada berita lalu mikir, ini sudah ternyata hoax. Jadi orang sudah tidak begitu peduli dengan kebohongan, dianggap ringan saja. Dan Rasulullah bersabda begini, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafik." 3 dosa. Kalau ini ada pada seseorang, maka orang ini digolongkan sebagai orang munafik. Wa in shoma wa shalla wa hajja wa i'tamara wa qala innani muslim. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu haji, walaupun orang itu umroh, walaupun nama saya ini orang Islam, itu semuanya tidak akan punya nilai di hadapan Allah kalau dia melaksanakan 3 hal ini. Salasun. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Karena sering bohong lalu disebut sebagai pembohong. Itu satu. Kalau orang punya sifat suka bohong, berarti 1/3 dari kehidupannya itu munafik. Kemudian yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mesti tidak ditepati. Ada seorang ibu, anaknya nangis begitu, kemudian di hadapan Rasulullah mengatakan, nanti kamu saya belikan roti, misalnya begitu ya. Kan ibu-ibu kadang-kadang begitu. Kata Rasulullah, nah kalau kamu sudah mengatakan itu tidak dipenuhi, berarti kamu ingkar janji sama anakmu itu. Islam luar biasa Pak, agama bersih ini. Jadi idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Amanat itu bukan hanya para pejabat. Kita ini dikasih keluarga oleh Allah, dikasih anak, kasih istri, ada pembantu, ini semuanya ini adalah amanah. Anda bisa nggak mendidik anaknya itu dengan baik? Kalau anak diterlantarkan, dibiarkan, itu Anda tidak beramanah. Maka sampai Rasulullah mengatakan, wa in shoma wa in shalla wa in hajja wa in i'tamara wa qala innani minal muslimin. Walaupun dia melakukan itu, tapi kalau dia mengerjakan 3 hal ini, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai orang Islam. Oleh karena itu, saudara, untuk mempersiapkan Ramadan yang lebih baik, yang pertama tadi itu bertobat, karena Ramadan itu syahrul hasad. Ramadan itu adalah bulan panen. Yang namanya pahala sudah nggak bisa dihitung Pak. Nggak bisa dihitung pahala itu ya. Anda memberi buka orang yang berpuasa, Anda dapat pahalanya orang yang berpuasa itu. Makanya Imam Hasan al-Basri itu mengatakan bahwa Allah menjadikan Ramadan ini midmarun lil musabaqah, arena untuk berpacu apa? Taatillah wa ridahu tanalu ridallah. Sekarang ini adalah Ramadan itu adalah tempat atau saat untuk kita tidak tertinggal, harus berlomba. Ya, orang banyak baca Quran, Anda jangan tidak baca Quran. Kalau bisa lebih banyak dari orang yang lain. Sedekah, Anda laksanakan sedekah sekuat Anda. Kalau bisa lebih dari yang lain. Kemudian memberi makan orang yang berbuka atau memberi makan tamu. Semuanya ini kalau dikerjakan itu berlipat-lipat pahalanya. Maka saudara-saudara, kalau kita sudah punya keinginan seperti itu sejak sekarang ini, lalu minta tolong kepada Allah. Doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sama-sama Allahumma. Sama-sama Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rasulullah mengajarkan hadis ini kepada seorang sahabat yang masih muda tapi orangnya alim, namanya Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, kamu jangan lupa setiap sholat bagian terakhirnya, apakah sebelum salam atau sudah salam,
minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong saya ini agar selalu berzikir. Ingat Allah saja. Di mana saja ingat Allah. Wa syukrika. Ingat nikmat Allah. Masya Allah. Nikmat Allah ini tidak terhingga, saudara. Saya hari ini bisa ngomong seperti ini karena sehat. Anda bisa mendengar ini karena sehat. Tapi tidak banyak orang yang sadar, ya Allah, hari ini saya bisa ikut pengajian dan masih bisa mendengarkan dengan normal. Gak banyak orang mengatakan itu. Oleh karena itu, yang banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan minta tolong kepada Allah supaya lidah ini terus basah dengan zikrullah. Ada orang tua sudah lemah tubuhnya dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam Islam ini. Tolong saya sekarang diajari satu amalan. Kalau toh misalnya saya nggak bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, masih tetap saya bisa mendapat pahala yang banyak. Apa nasihatnya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, antamuta walisanaka radban min dzikrillah. Coba Anda usahakan ketika Anda nanti meninggal dunia, lidah ini masih tetap basah dengan zikrullah. Maksudnya apa? Banyak berzikir. Jadi kalau orang sudah tua, misalnya nggak bisa lagi misalnya puasa sunnah, nggak kuat, atau misalnya nggak bisa lagi terlalu lama berdiri dalam sholat, itu bisa ditutup dengan banyak berzikir, banyak berzikir, banyak berzikir. Itu akan bisa mengkompensasi kekurangan itu. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Haq yang saya muliakan, mari kita sambut Ramadan itu dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Kalau orang itu akan hadir Ramadan lalu dia nggak senang gitu ya, itu artinya orang sakit hatinya. Tapi orang yang mengerti seperti para sahabat itu minta kepada Allah, minta tolong, jangan sampai saya nggak dapat kesempatan lagi. Lalu doanya kalau sebelum Ramadan seperti ini minta barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab yang sudah lewat. Wa Sya'ban, bulan sekarang ini. Bulan Sya'ban ini ya. Dan sampaikan saya agar bisa sekali lagi menikmati Ramadan. Dan kalau Anda sudah melaksanakan puasa dengan baik, maka produknya adalah akhlak yang mulia. Itulah agama. Siapa yang paling baik Islamnya di sini? Kata Rasulullah, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak mulia. Kalau orang itu sholatnya khusyuk, nanti puasanya juga khusyuk. Nanti zakatnya juga khusyuk. Ibadah-ibadah yang lain juga khusyuk. Perilakunya juga khusyuk. Dan itu namanya akhlak. Menghargai orang. Ya. Orang kalau ibadahnya itu baik, pasti kalau dia melaksanakannya dengan penuh kesadaran, dia menjadi orang yang baik. Kalau orang itu ilmunya banyak, ilmu agama ya, tapi kalau ngomong kasar atau suka menghina orang atau sombong, itu artinya dia hanya punya ilmu, sehingga para ulama mengatakan laisa kullu dzakiyyin biaqil. Tidak semua orang cerdas itu akil. Akil itu adalah orang yang bijak. Orang yang cerdas dan bijak itulah yang disebut ulul albab. Maka kita harus memanfaatkan ibadah puasa ini sebaik mungkin untuk beribadah yang baik agar nanti akhlak kita juga baik. Kenapa setelah Idul Fitri masih disunnahkan lagi puasa 6 hari? Supaya apa? Supaya tidak drop. Wah, sekarang sudah selesai nih Idul Fitri, saya mau makan seenaknya, mau bebas. Enggak begitu. Tandanya orang puasa itu min alamat qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda kebaikan itu diterima oleh Allah, dia memproduksi kebaikan yang lain. Maka kalau Anda puasanya baik, sholatnya baik, ini memproduksi amalan baik yang lain. Ya itulah yang namanya al-akhlaqul karimah. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat
dan kita dimudahkan oleh Allah insya Allah untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan yang akan datang dan bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Mari kita makmurkan masjid ini, ya, kita makmurkan. Sayyidina Umar itu senang sekali ketika di zaman Rasulullah orang tarawih tidak berjamaah, dan Rasulullah kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak ke masjid di zaman Rasulullah. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar tetap begitu. Lalu sampai zamannya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, kenapa kita berkelompok sendiri-sendiri? Mari kita berjamaah. Lalu mulainya tarawih berjamaah itu di zaman Sayyidina Umar. Nah, masjidnya oleh Sayyidina Utsman itu jutawan, ya. Kalau sekarang itu ya konglomerat lah Sayyidina Utsman itu. Masjidnya dikasih lampu yang lebih banyak lagi. Kemudian Sayyidina Umar malam-malam datang ke masjid untuk sholat tarawih, senang sekali dia melihat lampu ini. Lalu mengatakan kepada Sayyidina Utsman, "Nawwarallahu qabrak ya Utsman. Mudah-mudahan nanti kuburanmu diberi cahaya seperti kamu memberi cahaya masjid ini." Jadi kalau Anda bersedekah untuk masjid, cahaya misalnya, semua orang senang. Itu nanti insya Allah Anda di kuburannya itu nggak seperti kuburan yang kita lihat itu. Kita kalau melihat kuburan itu kan rasanya iso gak mlebu kono gitu. Tapi tidak ada orang yang mati tidak dikubur, saudara ya. Maka mau atau tidak mau kita pasti masuk kubur. Al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajr. Malam betapapun panjangnya pasti fajar menyingsing. Wal umru mahma tala la budda min dukhulil qabr. Umur bagaimanapun panjangnya pasti kita masuk kubur. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amak wa yukafi mazida. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, lakal hamdu hatta tarda. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan bis salami wal islam wal amni wal iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, ighfir lana wa tub alaina. Allahumma ighfir walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar. Ya Rabb, ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa ahzanina. هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. Akhirnya saya mohon maaf. Sampai jumpa bulan Ramadan insyaallah. Kita bersama-sama beribadah di masjid ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.